Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu dengan tema kisah sukses orang yang berwirausaha. Nah, memiliki sebuah usaha yang sukses dan banyak dikenal orang tentu adalah suatu pencapaian yang selalu diimpikan oleh para wirausahawan. Namun, impian itu tidak akan mudah didapatkan karena diperlukan suatu komitmen dan sifat pantang menyerah dalam prosesnya. Banyak kisah sukses yang sangat menginspirasi di luar sana, yang juga memulai segala pencapaian dari nol, harus melewati jalan panjang hingga akhirnya menjadi wirausahawan sukses seperti sekarang. Lalu, siapa saja sih para wirausahawan sukses dan dari tanah air yang memiliki usaha cemerlang dan dikenal banyak orang? Yuk kita simak. Nah, di sini yang pertama itu Bob Sadino. Bob Sadino, ada yang tahu? Bob Sadino sebelum menjadi seorang pengusaha, beliau sempat bekerja sebagai seorang pegawai selama 9 tahun. Setelah itu, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dan mencoba peruntungannya menjadi seorang pengusaha. Usaha pertama yang dimulainya adalah usaha sewa mobil dengan bermodalkan 1 mobil, dan itu pun pertama kali ia menjadi seorang supir pada usahanya sendiri. Pada proses jalannya usaha tersebut, ia mengalami kecelakaan yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada mobilnya. Dan beliau tidak memiliki uang untuk memperbaikinya, maka usaha itu pun berhenti di tengah jalan. Setelahnya, ia kembali mencari peruntungan baru, menjadi seorang buruh bangunan harian. Saat menjadi buruh harian itulah, mendiang Bob Sadino melihat adanya peluang pada usaha lain, yaitu usaha ternak. Dengan modal pinjaman yang didapatkan di tetangganya, ia memulai usaha tersebut. Sebagai permulaan, ia memulainya dengan keliling menawarkan hasil ternak itu ke tetangga sekitarnya di sekitaran Kemang, Jakarta Selatan. Segala usaha dan jernih payahnya terbayarkan karena usahanya mulai berkembang, dan akhirnya ia mulai mengembangkannya dengan menjual daging hingga sayur hidroponik. Usaha tersebutlah asal mula terbentuknya Camp Chicks supermarket di daerah Jakarta Selatan yang menjual berbagai macam kebutuhan hingga berbagai macam produk pertanian serta peternakan. Salah satu hal yang paling kita ingat dari beliau adalah keramahannya serta selalu tampil sederhana dalam setiap kesempatannya. Hal-hal tersebutlah yang bisa kita tiru dan terapkan dari sosok mendiang Bob Sadino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariful Yusuf. Di sini saya akan melanjutkan Afifah Helena Putri. Yang kedua, Ibu Susi Puji Astuti.
Sebelum dikenal sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada era Presiden Jokowi, ini Ibu Susi Pujiastuti adalah seorang pengusaha yang terkenal akan ketegasannya. Ia merintis usahanya pada bidang perikanan hingga memulai usaha maskapai penerbangan. Ia mengambil keputusan yang cukup berat dengan tidak melanjutkan pendidikan SMA-nya karena untuk memulai usahanya. Namun, ia melihat potensi usahanya yang lebih baik mengingat di wilayahnya berada adalah pesisir. Karena itu, ia mulai mencoba memanfaatkannya pada usaha perikanan. Bermodalkan uang Rp750.000, ia memulai membeli ikan dari tempat pelanggannya dan mulai memasarkan ke sejumlah restoran yang berada di Pangandaran. Setelah mengalami kesulitan di awal usahanya, seiring berjalannya waktu, Ibu Susi berhasil menguasai pelelangan ikan di Pangandaran. Bahkan hingga melakukan ekspor ikan dan lobster. Selain usaha ikan, ia juga memiliki usaha sukses lainnya yang sebenarnya berkaitan dengan usaha perikanan miliknya. Karena pada awalnya ia mengalami kesulitan dalam pengiriman ikan yang lambat apabila menggunakan darat dan laut. Karenanya, Ibu Susi membeli sebuah pesawat melalui dana pinjaman untuk mengangkut produk lautnya. Dan akhirnya berkembang dan membuat ia memiliki maskapai Susi Air untuk melayani rute pedalaman dan charter pribadi. Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Susi Pujiastuti. Yang ketiga ada William Tanuwijaya. William adalah salah satu pengusaha yang sukses di Indonesia. Ia juga menjadi pendiri dari salah satu situs e-commerce terbesar di Asia, yaitu Tokopedia. Kesuksesan yang diraih William tidak terlepas dari usaha serta kerja kerasnya. Mulai dari lulus SMA, ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara mengambil jurusan Teknik Informatika. Namun, pendidikan yang diharapkannya selesai tepat pada waktunya. Akhirnya mengalami kesulitan di tahun keduanya. Saat ayah William jatuh sakit, hal tersebut membuat William mencari pekerjaan sampingan agar bisa melanjutkan kuliah dan bertahan hidup di ibu kota. Karena hal tersebut juga akhirnya membuat William terjun ke dalam dunia internet untuk kali pertamanya. Dimulai dari pekerjaan sampingannya sebagai seorang penjaga warnet, malah mengantarkan ia untuk melaunching Tokopedia di tahun 2009. Sebagai salah satu unicorn di Indonesia dengan valuasi lebih dari USD 1 miliar. Tokopedia juga mengantarkan William sebagai salah satu wirausahaan yang sukses masih muda. William pernah berkata, "Bermimpilah dengan mata terbuka, karena tidak ada hal-hal yang besar yang sulit dicapai selama kita bermimpi dengan mata terbuka." Sekian dari kelompok 14, terima kasih.